Kami rasakan ini adalah saat-saat yang terindah ya Bapa, di mana kami anak-anak-Mu boleh ada bersama, bahkan ada di hadapan-Mu, menyampaikan pujian pengagungan kami. Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, ketidakpatutan, kecerobohan, kenakalan kami di hadapan-Mu selama ini, sehingga apa yang menjadi pujian kami boleh menjadi ukupan yang harum dan menyukakan hati-Mu. Engkau berkenan hadir, Engkau sendiri yang akan memberkati kami ya Bapa. Bapa, sampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Pakailah mulut bibir lidah anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, supaya kami tahu, kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang menjadi rencana-Mu yang harus kami penuhi di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua, berikan kami hikmat pengertian, kelembutan hati untuk menerima, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang rindu akan kebenaran Tuhan, kita katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saudara yang hadir enggak mudik ya, atau barangkali sudah mudik, ya ada tamu di rumah tentu ya, dan bagi saudara yang masih merayakan budaya ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya saudara. Tetapi kita tahu kalau saudara sepupu kita sedang merayakan hari kemenangan. Ya, pertanyaannya, benarkah mereka merayakan hari kemenangan, saudara? Tentu menurut versi mereka benar merayakan kemenangan. Pertanyaannya, kemenangan atas apa? Ya, kemenangan karena mereka selama sebulan penuh, selama 30 hari merasa sudah berhasil di dalam menguasai diri mereka, mengendalikan hawa nafsu mereka. Mereka sudah mengakhiri puasa mereka selama 30 hari. Jadi memang kemenangannya benar-benar terukur ya saudara, ada ukurannya dan memang pantas disebut sebagai satu kemenangan ya. Kita juga sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu juga berarti kemenangan ya. Tuhan Yesus menang atas maut dan dikatakan bahwa sekarang dia bangkit dan hidup. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang gini, benarkah Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup, saudara? Itulah yang akan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, kita semua mengerti dan setuju dengan fakta sejarah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kita menerimanya, ya. Di mana sekitar 2000 tahun yang lalu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria, ibu daripada Yakobus beserta beberapa perempuan, pagi-pagi datang
ke kubur Yesus. Dengan maksud untuk merempahi mayat daripada Tuhan Yesus. Tetapi sesampainya di kubur, betapa terkejutnya mereka karena mereka mendapati bahwa batu yang menutup yang menutup pintu kubur itu sudah terguling dan mereka tidak mendapati mayat Yesus. Sebaliknya mereka terkejut dan takut. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ada di hadapan mereka dan berkata, jangan takut. Karena Yesus yang engkau cari itu sudah bangkit. Dan dia sudah mendahului engkau pergi ke Galilea, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tahu akan hal itu, kita percaya, bahkan kita berani berkata bahwa Yesus telah bangkit dan dia hidup. Ya kan? Kalau waktu merayakan Paskah kan pujiannya bangkit serukan nama Yesus. Kan begitu saudara. Lebih daripada itu tema-tema Paskah disuarakan atau dikumandangkan bahwa kebangkitan Yesus itu membawa perubahan, saudara. Mendatangkan pemulihan. Kebangkitannya itu memberi kemenangan. Kebangkitannya itu memberi harapan yang baru. Dan masih banyak lagi tema-tema Paskah yang disuarakan atau yang dikumandangkan. Pertanyaannya, apakah kebangkitan Yesus itu benar-benar kita rasakan? Bapak, Ibu, Saudara dan saya merasakan enggak? Apakah kebangkitan Yesus itu benar-benar kita alami, saudara? Apakah benar-benar kebangkitannya itu membawa perubahan, ya, memulihkan keadaan kita, memberikan kita kemenangan, atau menjadikan kita memiliki harapan yang baru, saudara. Mari saya ajak kita sama-sama merenungkan, saudara. Kalau memang benar seperti itu, pertanyaan yang bisa muncul begini, perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita? Saudara merasa enggak ada perubahan dengan mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau kebangkitannya itu mendatangkan pemulihan, coba saudara koreksi apa yang sudah dipulihkan melalui kebangkitannya. Kalau saudara merasa atau meyakini kebangkitannya itu memberi kemenangan, pertanyaannya saudara sudah menang atas apa? Apa saudara sudah menang atas dosa atau menang dalam hal apa, saudara? Kalau saudara meyakini bahwa kebangkitannya itu memberikan harapan yang baru, maka pertanyaannya coba kita koreksi. Harapan kita yang lama apa? Dan apakah harapan yang baru itu sudah benar-benar kita rasakan? Oh, saya sudah memiliki harapan yang baru nih. Dan harapan yang baru itu sudah 30% aku capai. Sudah 40%. Karena setiap kali aku merayakan Paskah ada multiplikasi pelipat gandaan dalam hal harapan. Sekarang sudah 90%. Apa begitu saudara? Coba
Mari kita sama-sama memeriksa hati kita secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Ini realitas kekristenan saudara yang harus kita perkarakan. Kalau ternyata semua itu tidak kita alami, semua itu tidak terjadi dalam hidup kita, maka sebenarnya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu merupakan klise, saudara. Kalimat-kalimat klise. Itu sama artinya sebenarnya kalau jujur kita itu belum mempercayai kebangkitan Yesus. Kalau tidak boleh dikatakan tidak mempercayai kebangkitannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya iman atau percaya itu pengalaman, bukan pengetahuan, bukan perkataan, bukan pengakuan, saudara. Jadi kalau kita mengatakan aku percaya, maka kebangkitannya itu harus dialami, bukan cuma diketahui, bukan cuma diperkatakan, bukan cuma diakui, saudara. Tetapi harus kita alami. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami enggak kebangkitannya itu? Kalau belum saudara atau kalau tidak, kita itu sebenarnya sama dengan murid Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Yohanes 20 ayat 25. Yang bernama siapa saudara? Thomas. Di mana Thomas berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau guru yang aku ikuti itu bangkit sebelum aku melihat lubang bekas paku dan, melihat saja belum cukup. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku di telapak tangannya dan lubang di lambungnya, saudara. Kita jadi tidak berbeda dengan orang-orang Saduki yang memang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8 bagian yang A. Jelas dikatakan. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Orang Saduki itu tidak mempercayai kebangkitan, tidak mempercayai malaikat, tidak mempercayai roh, saudara. Ya kan? Jadi sejatinya itu kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Malahan kalau boleh terus terang, kita itu lebih parah, saudara. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena kalau Thomas dan orang-orang Saduki itu berani berterus terang. Mereka mengaku terus terang di hadapan orang banyak kok. Aku enggak percaya. Tetapi kita kan tidak begitu. Kita ngomongnya percaya. Coba renungkan. Kita ngomong percaya loh saudara. Bahkan kita berani mengucapkan yang namanya kredo atau pengakuan iman, saudara. Pengakuan iman rasuli yang terkenal itu, saudara, yang di beberapa komunitas gereja selalu diucapkan dalam setiap kebaktian, di mana dalam salah satu pengakuannya, ya, itu berbunyi bahwa kita sebagai orang percaya itu mengakui, mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kita di kebaktian tidak pernah mengucapkan pengakuan iman ya, jadi mungkin kurang familiar ya dengan pengakuan iman rasuli ya. Tetapi jelas dikatakan di sana ya, bisa ditampilkan dikatakan aku percaya kepada Allah. Ini hafal, saya dulu tiap minggu mengucapkan ini. Bapa yang Maha Kuasa,
Ini pengakuan. Ya. Kalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus, mengaku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Perhatikan, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ini pengakuan loh saudara, enggak main-main, pengakuan. Ya. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dan selanjutnya, ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ya, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ya, itu pengakuan. Kalimat-kalimat ini berisi pengakuan. Kita berani mengaku, ya, percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi faktanya, prakteknya sebetulnya kita tidak atau belum mempercayai. Coba kalau seperti itu namanya nurut saudara apa saudara? Orang-orang yang kayak begitu namanya apa? Munafik saudara. Ya. Kalau dalam konteks keberagamaan namanya ateis praktis. Prakteknya ateis, tidak mempercayai, tapi secara teori percaya. Ya, kita beragama Kristen. Pertanyaan yang bisa muncul begini, kalau begitu sebenarnya Yesus telah bangkit atau belum? Dia itu Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati, saudara? Itu yang harus kita pertanyakan. Nah, kalau sampai saudara memiliki pergumulan pertanyaan yang seperti ini, sebenarnya aneh juga. Karena tadi di awal sudah saya katakan, kebangkitan Yesus itu merupakan fakta sejarah. Namanya sejarah itu pernah terjadi di muka bumi ini dan dicatat, itu namanya sejarah. Makanya ada pelajaran sejarah, saudara. Jadi kalau ditanya sebenarnya Yesus telah bangkit atau belum? Dia Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Jawabnya ya Tuhan Yesus jelas-jelas, nyata-nyata sudah bangkit. Dan dia benar-benar, sungguh-sungguh hidup. Itu jawabnya saudara. Ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak mengalami saudara? Kenapa enggak ada dampak? Kenapa enggak ngefek? Kok sepertinya Tuhan Yesus itu tidak ada? Kok sepertinya Tuhan Yesus itu mati, saudara? Kenapa bisa begitu? Jawabnya, karena kita sendirilah yang mematikan Tuhan Yesus. Ya, kita sendiri seringkali mematikan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus hidup atau mati sebenarnya itu tergantung kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mau kita perlakukan Tuhan itu seperti apa, saudara? Kalau kita tidak menganggap dia ada, berarti kita sedang mematikan Tuhan. Tetapi kalau kita menghayati keberadaannya, ya, menghayati kemahatauannya, kita takut akan dia, kita menghormati perasaannya, kita menghargai dia. Berarti kita sedang menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan jadi hidup, saudara. Begitu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaan yang bisa muncul begini, Pak, kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan
Yesus. Atau dengan kalimat lain, apa tanda-tanda, apa ciri-ciri seseorang yang menghidupkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang pertama, kita atau orang-orang yang seperti itu pasti hidupnya takut akan Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebut Allah sebagai Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan, artinya apa? Artinya kita itu menghormati Tuhan secara patut, saudara. Kita itu memberi nilai tinggi, dalam bahasa rohaninya mengagungkan Tuhan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang takut akan Tuhan, mereka selalu akan menjaga pikiran dan hatinya sebersih-bersihnya. Nah, itu kalau orang itu menghidupkan Tuhan, saudara. Setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya tidak sembarangan. Selalu berhati-hati. Karena apa? Karena menghayati keberadaan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah roh. Sehingga dia ada di mana-mana, saudara. Tidak semena-mena, tidak semau gue, saudara. Kerinduannya dimanapun dia berada, supaya bisa memuliakan Tuhan, bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, walaupun itu hal-hal kecil, hal-hal yang tidak diperhitungkan. Segala sesuatu yang merupakan kebiasaan dan rutinitas kita. Dalam hidup kita sehari-hari selalu kita lakukan. Itu pun tetap berjuang untuk menyukakan hati Tuhan. Seperti dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, makan minum ini kan sehari-hari, sepele, kecil. Sering kita lupakan, saudara. Ya. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Masa Pak makan minum harus menyukakan hati Tuhan. Nah kalau saudara makan sampai kekenyangan, nggak ingat yang lain yang belum makan, nggak ingat mereka yang susah makan, apa itu memuliakan Tuhan? Lah coba saudara tanya sendiri kepada Tuhan, jangan tanya ke saya. Amin saudara. Kalau saudara sembarangan makan, apa yang tidak pantas saudara makan. Nah apakah itu memuliakan Tuhan saudara? Itu hal-hal kecil dan masih banyak hal-hal kecil, hal-hal sederhana di dalam hidup kita yang seringkali tidak kita persoalkan. Kita lalui dari jam ke jam, dari hari ke hari dan kita merasa kita berhak melakukan itu. Karena memang kita bisa dan kita tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita enggak peduli dengan Tuhan, apakah itu menyukakan hatinya atau mendukakan hatinya, membuat Tuhan sedih, enggak urusan. Yang penting aku kerjakan. Itu ciri yang pertama saudara. Coba sekarang saudara renungkan sebentar firman Tuhan ini. Apakah saudara termasuk orang-orang yang menghidupkan Tuhan? Atau saudara sedang mematikan Tuhan. Tuhan enggak marah kalau saudara enggak mempedulikan dia. Kalau saudara tidak menghidupkan Tuhan, Tuhan tidak terganggu saudara. Karena Tuhan sudah punya tatanan sendiri. Ya, kalau saudara menghidupkan dia, menanti-nantikan dia, firman Tuhan mengatakan saudara tidak akan dipermalukan, ya kan?
Tapi kalau saudara tidak menganggap dia ada, ya jangan heran kalau hidup kita kacau, saudara. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Ciri orang yang menghidupkan Tuhan, yaitu pasti rindu selalu bersekutu dengan Dia. Ya, kita pasti memiliki gairah yang besar untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Baik itu melalui doa-doa kita, melalui saat teduh, melalui pujian penyembahan dan pengagungan kita, melalui puasa kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Kita pasti memiliki kehausan. Kita pasti nggak akan merasa cukup kalau cuma bertemu Tuhan 1,5 jam per minggu, saudara. Pasti nggak akan cukup. Kita pasti haus, di mana diumumkan, oh ada kebaktian, ada persekutuan. Pasti berusaha untuk datang. Kalaupun tidak datang, ya sekali 2 kali ada kerepotan kan bisa maklum, saudara. Iya kan? Tetapi kalau nggak pernah datang, saudara bisa pertanyakan terhadap diri saudara sendiri. Ya, bukan dengan berkata demikian, terus kita mengharuskan saudara selalu datang. Enggak juga, saudara. Kita cuma menyampaikan kebenaran, saudara. Di tempat ini ada persekutuan doa pagi, persekutuan doa malam, ada persekutuan pelayan, ada ibadah wanita, ada ibadah pria, macam-macam, saudara. Itu kalau dibandingkan dengan ya perjumpaan kita dengan Tuhan itu masih terlalu sedikit. Karena harusnya kita bertemu Tuhan itu sepanjang hari, setiap jam, setiap saat, saudara. Saudara, kalau dengan sahabat, coba saudara punya sahabat enggak? Pasti saudara rindu selalu ketemu, betul saudara? Selalu dekat. Kenapa? Dengan sahabat saudara, saudara kepengen selalu dekat. Karena saudara nyaman, benar ya? Karena saudara merasa pikiran saudara itu cocok dengan pikirannya. Karena saudara itu merasa teman saudara ini mengerti saudara. Amin. Lah Tuhan itu lebih dari sekedar sahabat, saudara. Dia itu bahkan memberikan nyawanya untuk saudara. Dia itu menerima saudara itu apa adanya loh, saudara. Saudara lagi ada di atas, Tuhan terima. Saudara lagi ada di bawah, ketika semua orang meninggalkan saudara, ya, orang-orang sekitar, keluarga saudara meninggalkan saudara, Tuhan menerima saudara loh, saudara. Dia lebih dari sahabat. Ketika saudara menangis di hadapannya, Tuhan ikut juga sedih, saudara. Lebih dari itu. Bahkan kalau kita mau jujur, coba kalau kita orang dagang, ya, punya rekan bisnis. Dengan rekan bisnis saudara gimana hubungannya? Saudara bangun atau saudara biarkan? Bangunlah. Punya relasi pejabat dibangun hubungannya kok. Betul enggak? Kenapa? Karena kita merasa bisa memperoleh keuntungan dari mereka. Makanya biasanya kalau pada hari raya seperti ini banyak orang-orang yang kirim bingkisan. Betul ya saudara ya? Saudara jadi pelanggan setia, pecel menangan misalnya gitu. Lebaran dikasih bingkisan, dibuka isinya sambal pecel, saudara. Iya kan? Supaya apa? Saudara balik lagi, bener nggak saudara? Dibangun, ya. Saudara punya relasi orang-orang penting. Wah, saudara kasih ucapan ini ya. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Begitu, kalau perlu ya dikasih apa yang bisa kita kasih. Supaya apa? Supaya ke depan tetap memberikan apa? Keuntungan. Ya. Tuhan itu lebih dari sekedar rekan bisnis loh saudara. Dia
kalau saudara pandang bisa memberi keuntungan, saudara meremehkan Tuhan. Lebih dari keuntungan, saudara itu diberi hidup, saudara. Hidup, saudara itu sebetulnya sudah ada harapan, saudara. Ya, kalau diibaratkan orang sakit gitu, dokter sudah ngomong, dah bawa pulang aja, mintanya apa dikasih. Sudah kayak begitu. Tapi Tuhan ubah itu. Ya, kita diberi hidup, beneran ini Tuhan. Saudara, bahkan selama saudara di bumi ini, ada dalam tangannya, dalam genggaman tangannya, saudara. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Ya, kalau saudara ada saat ini itu bukan kebetulan. Coba saudara tengok mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang tidak hadir karena halangan sesuatu. Saudara bersyukur dalam keadaan aman ya bisa hadir. Tapi karena itu saudara dapatkan tiap hari, enggak kerasa saudara, enggak kerasa kalau itu berkat Tuhan. Orang tua yang tinggal bersama anaknya enggak pernah merasa kalau anaknya itu memelihara hidupnya. Jadi ketika ada anak yang lain yang ada di luar kota datang bawakan oleh-oleh, lebih kelihatan saudara, ngajakin main ya. Yang di rumah kok enggak pernah ngajak main, kalah kamu dengan kakakmu. Datang-datang ngasih aku uang. Enggak kelihatan tiap hari masalahnya. Bener enggak saudara? Loh ini realitas saudara, kekristenan itu realitas. Gitu loh. Betul ya saudara ya? Nah kalaupun kita membangun persekutuan dengan Tuhan, itu pun kita enggak akan minta macam-macam. Karena dia sudah buktikan kok, sudah nyata. Ya kasihnya terhadap kita itu sudah jelas. Jadi kalau kita doa mintanya seperti pujian, jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapanmu. Mintanya itu, peganglah tanganku, beri kekuatan. Supaya apa? Selalu bisa menyukakan hati Tuhan saudara. Amin. Nah, sekarang sekali lagi renungkan sebentar, saudara menghidupkan Tuhan atau mematikan Tuhan. Saudara ada persekutuan dengan Tuhan secara memadai atau tidak saudara. Nah, tidak ada yang ngerti saudara sendiri dan Tuhan. Tetapi saya percaya melalui kebenaran ini ayo kita membangun diri kita. Jiwa kita usik sendiri, kita khawatirkan sendiri. Jangan sampai kita tidak khawatir dengan keberadaan rohani kita, keberadaan jiwa kita yang cenderung menjauh dari Tuhan. Kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita lagi berjalan menjauh dari Tuhan, saudara. Ya, kemudian yang ketiga apa itu? Ciri-ciri orang yang menghidupkan Tuhan, tidak takut akan kematian. Kita tidak takut mati, saudara. Ya, jadi kita nggak akan heran kalau ada preman yang tidak takut mati, karena kita pun tidak takut mati. Harusnya begitu, saudara. Kenapa tidak takut mati? Karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 16, khususnya ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus. Artinya orang-orang yang selama hidupnya menghidupkan Yesus, dikatakan di sini akan lebih dahulu bangkit. Setelah bangkit tidak mati lagi loh saudara.
Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, artinya selama hidupnya ya menghidupkan aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi setiap kita tahu kalau kita menghidupkan Yesus, kita berjuang untuk ini, itu tidak sia-sia. Karena ketika satu saat kita menutup mata, itu bukan akhir segalanya. Tetapi itu merupakan batu loncatan. Sehingga kita membuka mata di kekekalan, saudara. Di kekekalan bukan berarti di kebinasaan kekal, tetapi di hidup yang kekal. Karena bicara kebinasaan itu ada dua, ya. Kekekalan itu ada dua, kebinasaan kekal atau hidup yang kekal. Lah di sini Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama Bapa di surga. Dengan yang mulia Tuhan Yesus, kita memerintah bersama Dia di kerajaan surga. Kita menjadi anak-anak kesukaannya. Ya, kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita beda dengan orang kebanyakan, di mana di sana tidak ada kertak tangis dan ratap gigi. Yang ada cuma sukacita. Setiap orang yang ada di sana memiliki passion untuk selalu menolong orang lain, saudara. Itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Kalau orang sudah tidak takut mati, tentu tidak takut hidup. Katakan amin. Iya. Orang yang tidak takut mati, pasti tidak takut hidup. Jadi orang-orang yang seperti ini pasti berani menghadapi kenyataan. Apapun yang sedang dialami, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, walau terus-menerus menderita, walau terus-menerus disakiti, walaupun tidak dianggap, dipandang terus sebagai anak-anak, ya, dijahati, tetap mempercayai Tuhan. Amin. Tetap tidak khawatir, walaupun sakitnya juga belum sembuh. Walaupun keuangannya masih kembang kempis, tetapi tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas, tidak pernah takut menghadapi itu semua. Karena dia tahu pasti bahwa Allah yang kepadanya dia berbakti itu adalah Allah El Shaddai. Amin. Tak usah ku takut, kenapa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memeliharaku. Saudara, amin. Maka saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Saya tahu kok saudara saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan berat. Hidup memang tidak semakin mudah, semakin susah. Tetapi saudara harus percaya ketika saudara menghidupkan Tuhan di dalam hidupmu, ya, Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Ya. Kalau seri pengajaran saya hari ini dari Yesaya 40 ayat 12. Allah yang maha kuat, yang maha besar, itu enggak perlu kita ragukan. Dia maha besar, maha luas, lebih luas dari samudra. Air lautan yang begitu luas itu ditakar dengan lekukan tangannya kok saudara. Ya. Bayangkan
Kita saja kalau sedang naik kapal atau kita sedang terbang dengan pesawat, lautan itu begitu luas, saudara. Itu ditakar Tuhan dengan apa? Lekukan tangannya loh, saudara. Ya, bayangkan. Jadi kita nggak perlu takut, ya kan? El Shaddai, El Shaddai, gimana? Allah Maha Kuasa, betul kan? Lalu dia besar, El Shaddai, mulia. Saudara percaya Tuhan besar? Tuhan mulia? Harus saudara buktikan melalui perbuatan saudara. Apa salah satunya? Takut akan Tuhan, menghargai perasaannya, apalagi bangun persekutuan dengan Dia setiap hari, setiap saat, saudara. Ya, ayo kita bangun terus, saudara. Percayalah, ketika saudara menghidupkan Tuhan di dalam hidup saudara, semua pasti saudara bisa lalui kok. Saudara bisa lalui. Ya, Tuhan tidak akan pernah membuat saudara celaka karena Tuhan tidak ingin saudara kenapa-kenapa. Dia selalu ada buat saudara. Oleh sebab itu, mari melalui kebenaran hari ini kita tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Kita hidupkan Dia di dalam hidup kita. Percayalah, hidup saudara diubahkan, hidup saudara diberkati Tuhan luar biasa. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita pujikan satu pujian, semua yang menyenangkan hati Tuhan. Teksnya bisa ditampilkan, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Terus, ku mau lakukan segenap hati, artinya tulus di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu percuma yang sudah kita buang dengan tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, jangan ditunda, buktikan kalau saudara benar-benar cinta Tuhan secara nyata. Mari kita pujikan pujian ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dari awal. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan
segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita sadari bahwa kita memiliki banyak sekali kerinduan yang sudah kita perjuangkan di dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kerinduan untuk menyukakan hati Tuhan? Saudara, hidup ini singkat. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan satu kesempatan, mari sebelum akhir hidup kita tiba, kita lakukan apa yang Bapa ingini. Kita persembahkan seluruh hidup kita untuk menyukakan hati Dia, supaya kita kelak bisa berkenan di hadapannya. Mari kita pujikan lebih sungguh kerinduanku. Refnya saja. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Kaum wanita saja menyanyikan sementara kaum pria berdoa. Kaum pria sementara kaum wanita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kerinduanku. Saya minta dengan hormat Ibu Mein bisa berdoa. Sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini.
Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, kerinduanku Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sebelum akhir hidup kami mau melakukan apa yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Inilah pernyataan dari hati kami. Kerinduan kami sebelum akhir hidup kami. Kami mau mempunyai hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Bila mana firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Supaya kami menghidupkan Engkau dalam hidup kami. Kami memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Hidup yang takut akan Engkau. Sehingga hidup kami boleh menghidupkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami semakin hari, semakin erat, semakin hari semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Itu yang Kau inginkan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami memiliki dampak, kami memiliki suatu dampak kebenaran yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami memiliki Tuhan sesuatu hidup yang baru bersama dengan Engkau. Karena kami mengalami kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kemana beliau Engkau utus Tuhan, Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk Engkau memberikan suatu wibawa yang daripada Engkau. Pewahyuan-pewahyuan yang baru selalu ada dalam kehidupan beliau Tuhan. Sehingga bila boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu yang murni. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Boleh mengerti apa yang benar-benar menjadi isi hati Tuhan untuk setiap umat manusia. Sehingga umat manusia boleh dibenarkan. Sehingga umat manusia boleh diselamatkan semuanya. Tidak ada yang binasa. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga pergumulannya, pekerjaannya, apa yang menjadi cita-cita dan kerinduannya Engkau berkati. Keluarganya semuanya Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Engkau. Dan kami percaya jika kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, berkat yang sama boleh kami terima. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang sudah diberkati Tuhan, mari kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin.